Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin." Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Dari sabda Rasulullah SAW tadi, maka kita sebagai seorang muslim memiliki suatu tuntutan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengindra semua ciptaan Allah dalam rangka untuk kita pelajari, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sebenarnya kalau kita pahami menuntut ilmu itu dalam cakupan sempit, maka kita melihat menuntut ilmu itu hanya di lembaga-lembaga formal seperti sekolah, ya, atau di perguruan tinggi, atau bahkan di jenjang-jenjang yang lebih lanjut. Tapi apakah hanya itu makna dari menuntut ilmu? Dari firman, dari sabda Rasulullah SAW tadi, maka sebenarnya menuntut ilmu itu cakupannya sangatlah luas dan sangatlah umum. Tidak hanya di jenjang-jenjang pendidikan, baik itu formal maupun non formal yang selama ini kita ketahui. Bahkan kalau kita ingat, ya, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu mulai dari buayan, mulai dari gendongan, mulai dari bayi sampai liang lahat." Itu artinya tidak harus dalam kondisi-kondisi formal, tidak harus dalam kondisi-kondisi di bangku sekolah atau bahkan di perguruan tinggi. Tapi ketika kita melihat ciptaan Allah, kita mengindra apa yang Allah ciptakan mulai dari manusia, kehidupan dan alam semesta, maka disitulah kita akan belajar, maka disitulah kita akan menuntut ilmu tentang bagaimana asal mula berawalnya ciptaan-ciptaan Allah tadi, kemudian bagaimana proses pertumbuhannya, bagaimana proses hidup dan matinya. Maka sebenarnya ketika kita tahu bahwa sebenarnya arah dari menuntut ilmu itu adalah bagaimana membangun akidah atau keyakinan kita sebagai seorang muslim, bukan hanya sekedar kita tahu, bukan hanya kita sekedar paham atas suatu fakta. Tapi ternyata hadis yang Rasulullah sampaikan tadi itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Sehingga kalau kita menemukan ada orang yang belajar, ada orang yang itu menuntut ilmu tapi tidak semakin beriman, maka konteks menuntut ilmunya itu menyimpang dari tujuan semula, atau tidak sebagaimana perintah atau sabda Rasulullah SAW tadi. Maka sebenarnya pemirsa yang dirahmati Allah, marilah bagi kita yang masih berproses menuntut ilmu secara formal atau non formal, kita mengkaji ilmu Allah, kita mengkaji syafaat Islam ini, kita kembali niatkan diri kita lurus hanya untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk semakin yakin bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya untuk kita, dan Allah lah yang mengatur segala sesuatunya untuk kehidupan umat manusia. Sehingga marilah kita tidak membatasi orang belajar itu hanya di jenjang-jenjang formal atau jenjang-jenjang non formal, tapi ketika di rumah, ya, di jalan, tempat beraktivitas, di pasar bahkan, atau mungkin di negara atau wilayah yang lain, maka disitulah tempat kita untuk talabul ilmi, tempat kita untuk menuntut ilmu. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Maka kemudian para ulama menyebutkan bahwa ilmu itu atau dalil yang kemudian kita bisa jadikan rujukan itu bisa ada dua, yaitu apa? Dalil yang kauniyah, dalil yang itu terindra, terlihat, terdengar, ya, oleh panca indera kita. Ada juga dalil yang itu kauliyah, yaitu sabda atau firman Allah dan Rasulnya. Maka sebenarnya dari dalil-dalil tadi itulah sumber-sumber kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu tentang apa yang Allah ciptakan, tentang apa yang Allah berikan kepada manusia dalam konteks untuk beribadah, dalam konteks untuk membangun keimanan atau keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, saya mengajak para pemirsa sekalian, mari
kita luruskan niat kita bagaimana kita menuntut ilmu. Maka di momen-momen hari pendidikan misalkan, di momen-momen hari guru misalkan, atau di momen-momen kita sedang menunggu ya kelulusan putra-putri kita, atau menunggu ketika mereka masuk tahun ajaran baru, maka disitulah kita azamkan niat kita untuk beribadah kepada Allah. Pak, insya Allah dengan niat kita yang tulus ikhlas karena Allah tadi, bukan hanya semata-mata mencari nilai ya, kemudian pendidikan itu kemudian diarahkan hanya berbasis nilai, maka konteks keimanannya tadi itu nggak dapat. Tapi ketika keimanannya menjadi dasarnya, maka insya Allah Allah akan mengarahkan ilmu-ilmu mana saja yang harus kita pelajari dan ilmu-ilmu mana saja yang harus kita tinggalkan. Karena sekali lagi, dengan apa yang ada di sekitar kita, kita harus selektif memilih secara cerdas mana yang halal dan mana yang haram. Ada ilmu yang diketahui untuk diamalkan, tapi ada ilmu yang hanya sebatas pengetahuan tapi tidak untuk diamalkan. Maka marilah kita semakin belajar, tidak hanya kita di usia sekolah atau di usia jenjang perguruan tinggi atau yang formal atau yang non formal, maka dimanapun baik bapak, ibu, kakek, nenek ya, baik adik-adik kecil yang belum usia sekolah pun juga harus kita arahkan untuk terus belajar, terus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قلبنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.